Saya, Haji Agustia Sabar, selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, mengukuhkan, menobatkan Saudara Yang Mulia Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia sebagai Raja Dayak dengan gelar Raja Harim Atungku Tongkat Langit. Yang Mulia. Bahaup Bide Bahana merupakan acara adat yang sering dilakukan dengan maksud tujuan pertemuan besar antara masyarakat dengan rajanya, yaitu Pak Presiden kita. Dalam beberapa dekade belakangan, sangat terlihat senter bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan kemajuan yang signifikan hampir dari segala sektor. Tentu semua ini pencapaian yang di luar dari kata biasa. Namun, pencapaian seperti ini kiranya sudah pernah bangsa kita alami pada masa-masa lampau. Apa yang kita capai hari ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Bangsa yang pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar dan termasyhur di dunia pada zamannya. Melihat masa-masa kejayaan di masa lalu, aneh rasanya jika sekarang kita malah menjadi bangsa yang terbelakang. Mengerti akan sejarah masa lalu, membuat Presiden Jokowi bertekad menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Apa yang dilakukan Jokowi bukan sekedar hisapan jempol belaka. Semua ada hitungannya, dan puji syukur Tuhan semesta alam, kita dapat melakukan terobosan di atas ekspektasi. Bangsa kita akan terus maju lebih dari sekarang, karena ini barulah langkah-langkah awal dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Seakan mendapatkan wangsit dari Raja-Raja Nusantara, langkah yang dilakukan Jokowi seperti di luar nalar. Semua terlihat dari ketangguhan dan program-programnya, yang hampir seluruhnya berjalan efektif. Seolah-olah ada yang memberitahu Jokowi tentang bagaimana caranya membawa negara ini ke arah yang lebih baik, dengan mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kita sebagai rakyat biasa tidak akan lebih mengerti tentang hal-hal seperti itu. Namun perlu diingat, para raja atau pemimpin negara adalah orang-orang pilihan, yang mungkin saja mendapatkan pengalaman spiritual lebih dari apa yang kita bayangkan. Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut. Jika hanya dilihat dari fisiknya, memang tidak ada yang istimewa dari Jokowi. Namun, semangat dan kerja kerasnya memajukan Indonesia, membuat negara sekitar harus berpikir dua kali untuk mendikte Indonesia. Bahkan sudah banyak negara-negara yang selama ini mendikte Indonesia, terpaksa harus merasakan pahitnya keganasan Jokowi. Di antaranya, Uni Eropa, Singapura, Malaysia, dan negara-negara di Oseania. Terobosan kebijakan tersebut meliputi teks amnesti, mengambil ruang udara Natuna yang selama ini dikuasai oleh Singapura. Menghentikan ekspor bahan mentah dengan program hilirisasi yang membuat Uni Eropa dan Singapura kelabakan. Membuat bursa harga sawit dan karet sendiri, yang selama ini dikontrol Malaysia. Membuat 124 pelabuhan baru, utamanya di Selat Malaka, yang akan mengacaukan dominasi pelabuhan Singapura. Memodernisasi kekuatan tempur militer, yang pastinya akan membuat tetangga semakin meriang. Menampar negara-negara Oseania di forum internasional yang selama ini mengganggu kedaulatan Indonesia, dan masih banyak lagi. Ada perpindahan besar-besaran. Logistik yang dulu kita harus ambil dari negara lain di dekat kita. Malaysia, dari Singapura, dan lain-lain. Dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan di pusat logistik berikat, nantinya berbondong-bondong mereka akan ke sini.
Di samping itu juga, Indonesia terus menggeber kemajuan di mata dunia internasional. Bisa kita lihat di antaranya, melaksanakan event akbar internasional Pesta Olahraga Asia atau Asian Games, menjadi ketua presidensi 20 negara terkaya di dunia, membangun ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara, membangun bendungan-bendungan baru super megah, perpanjangan jalan tol, pelabuhan-pelabuhan baru, bandara-bandara baru, revitalisasi daerah-daerah pariwisata. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, membangun mega infrastruktur yang meliputi kereta cepat, kereta api di luar Pulau Jawa, gelanggang olahraga, sirkuit MotoGP, Formula, dan sebagainya. Serta yang tidak kalah membanggakan ialah, membuat nuansa baru di pemerintahan, yang tampak lebih elegan menyaingi negara-negara barat. Walaupun masih terdapat kekurangan, tapi semua yang dilakukan Jokowi, merupakan suatu representasi dari semangat kejayaan Nusantara yang sesungguhnya. Di saat kita nanti sudah menjadi negara maju, jangan pernah kita lupakan sosok yang satu ini. Sosok yang membuka gerbang kebangkitan Nusantara, dan bekerja mati-matian untuk merombak sistem ketatanegaraan yang sudah terlanjur rusak parah. Kehadiran Jokowi adalah momen yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Sepak terjangnya yang bernyali besar tanpa kompromi, adalah modal bangsa ini untuk melakukan terobosan-terobosan selanjutnya. Di mata banyak orang, Jokowi bukan hanya presiden, tapi juga raja yang berani melawan ketidakadilan pada wilayah kekuasaan yang dipimpinnya. Lebih dari itu, Jokowi juga sosok yang membumi dengan rakyat. Terlihat dari mata rakyat yang berbinar setiap kali bertemu dengannya. Tidak ada kecanggungan untuk mendekati dan berjabat tangan dengan Raja Nusantara yang satu ini. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.